안녕하세요, 신태용입니다. 저는 현재 한국에서 대한축구협회 부회장으로. Wah, wah, wah. Bikin merinding, Shin Tae-yong bicara jujur, publik menahan napas. Apakah John Hartman akhirnya jadi jawaban untuk timnas Indonesia? Kata STY. Jika memang John Hartman pilihannya, menurut saya memang jauh lebih baik filosofinya dalam melatih daripada Patrick Kluivert. Saya harap pelatih baru dapat membawa semangat baru karena banyak ketertinggalan yang harus dikejar. Apapun itu, saya tetap dukung timnas Garuda. Tinggal negosiasi akhir, PSSI bocorkan berita selentingan pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman, segera diperkenalkan. Zainuddin Amali mengatakan PSSI sedang nego dan menuju ke arah positif. Semoga semua ini berkah untuk timnas Indonesia ke depannya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, wah, wah. Bikin merinding, Shin Tae-yong bicara jujur, publik menahan napas. Apakah John Hartman akhirnya jadi jawaban untuk timnas Indonesia? Kata STY. Jika memang John Hartman pilihannya, menurut saya memang jauh lebih baik filosofinya dalam melatih daripada Patrick Kluivert. Saya harap pelatih baru dapat membawa semangat baru karena banyak ketertinggalan yang harus dikejar. Apapun itu, saya tetap dukung timnas Garuda. Pergantian pelatih timnas Indonesia selalu menjadi isu panas. Namun kali ini suasananya terasa berbeda. Bukan hanya karena nama pelatih barunya, John Hartman, tetapi juga karena munculnya komentar dari sosok yang sangat memahami denyut nadi sepak bola nasional, Shin Tae-yong STY. Mantan pelatih timnas Indonesia itu dengan tegas menyampaikan harapannya, semoga PSSI tidak salah pilih lagi. Sebuah kalimat pendek namun mengandung makna yang dalam dan menusuk. Pernyataan STY bukan sekedar opini pribadi. Itu adalah suara dari seseorang yang pernah membangun timnas Indonesia dari titik yang sangat rendah. Ia tahu betul betapa sulitnya membentuk tim yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara taktik dan mental. Ketika ia berbicara, publik mendengar karena ada rekam jejak dan pengorbanan besar di balik kata-katanya. Sebagai pengamat dan pecinta sepak bola nasional, saya berpendapat bahwa John Hartman memang jauh lebih tepat dibandingkan Patrick Kluivert, pelatih sebelumnya yang akhirnya harus dipecat. Perbandingan ini bukan soal nama besar atau popularitas semata, melainkan soal karakter kepelatihan. Hartman dikenal sebagai sosok dengan karakter kuat, kecerdasan tinggi, disiplin ketat, dan kemampuan membangun tim secara struktural. Dalam sepak bola modern, kualitas-kualitas inilah yang menentukan keberhasilan jangka panjang. Patrick Kluivert adalah legenda sepak bola dunia sebagai pemain, itu tidak terbantahkan. Namun menjadi pemain hebat tidak otomatis menjadikan seseorang pelatih hebat. Timnas Indonesia tidak sedang membutuhkan figur simbolik atau eksperimen besar, melainkan pelatih yang benar-benar memahami proses. Dan disinilah Hartman memiliki keunggulan nyata. Ia terbiasa bekerja dengan sistem, fondasi, dan visi jangka panjang. Hal lain yang sangat krusial adalah cara PSSI mengambil keputusan. Jika penunjukan John Hartman dilakukan melalui mekanisme yang sehat, melibatkan seluruh pengurus Exco PSSI, diskusi teknis yang matang, serta evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan tim, maka besar kemungkinan hasilnya akan jauh lebih baik. Sepak bola nasional tidak boleh lagi bergantung pada satu orang atau keputusan sepihak. Banyak pihak menilai bahwa ketika Patrick Kluivert ditunjuk, prosesnya terasa tergesa-gesa, seolah-olah keputusan tersebut lebih didorong oleh momentum dan euforia, bukan analisis mendalam. Bahkan ada kesan kuat bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terlalu cepat mengambil langkah besar tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Akibatnya fatal, perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia justru mengalami kemunduran. Padahal, apa yang telah dibangun sebelumnya bukan sesuatu yang instan. Fondasi permainan timnas Indonesia dibentuk dengan susah payah. Dimulai dari hal paling dasar seperti akurasi passing, keberanian bermain dari belakang, transisi menyerang yang rapi, hingga kemampuan mengorganisir serangan secara kolektif. Semua itu adalah hasil latihan panjang, disiplin tinggi, dan kesabaran luar biasa. Ketika pergantian pelatih dilakukan tanpa kesinambungan visi, yang hancur bukan hanya strategi di atas lapangan, tetapi juga mental pemain.
Pemain menjadi bingung, kehilangan arah, dan pada akhirnya performa tim menurun. Inilah yang sangat disayangkan. Timnas Indonesia sebenarnya sudah berada di jalur yang benar, namun satu keputusan keliru mampu merusak proses bertahun-tahun. Komentar STY seharusnya menjadi alarm keras bagi PSSI. Ini bukan soal masa lalu atau romantisme, tetapi soal keberlanjutan. STY tahu betul bahwa membangun tim nasional bukan proyek jangka pendek. Dibutuhkan konsistensi, kesabaran, dan keberanian untuk menolak keputusan instan yang tampak menarik di permukaan. Kini, harapan besar disematkan pada John Hartman. Bukan sebagai juru selamat instan, melainkan sebagai arsitek lanjutan dari fondasi yang sudah ada. Dengan karakter kuat, kecerdasan taktik, dan disiplin tinggi, Hartman diharapkan mampu mengembalikan arah perjalanan timnas Indonesia ke jalur yang semestinya. Namun, sebesar apapun kualitas pelatih, ia tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari federasi. PSSI harus belajar dari kesalahan, menahan ego, dan benar-benar menempatkan kepentingan timnas di atas segalanya. Jika mekanisme dijalankan dengan benar, evaluasi dilakukan secara objektif, dan pelatih diberi kepercayaan penuh, maka peluang sukses akan terbuka lebar. Akhirnya, publik hanya bisa berharap dan mengawasi. Apakah PSSI benar-benar belajar dari masa lalu, atau kembali mengulang kesalahan yang sama? Waktu akan menjadi hakim paling jujur. Namun satu hal yang pasti, Timnas Indonesia tidak membutuhkan keputusan cepat, melainkan keputusan yang tepat, matang, dan bertanggung jawab. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Tinggal negosiasi akhir, PSSI bocorkan berita selentingan pelatih baru Timnas Indonesia, John Hartman, segera diperkenalkan. Zainuddin Amali mengatakan PSSI sedang nego dan menuju ke arah positif. Semoga semua ini berkah untuk Timnas Indonesia ke depannya. Kabar besar kembali menghampiri dunia sepak bola Indonesia. Setelah sekian lama penuh spekulasi, PSSI akhirnya memberikan sinyal kuat terkait penunjukan pelatih baru Timnas Indonesia. Federasi menegaskan bahwa proses seleksi dan pendekatan telah mencapai tahap akhir, dan saat ini yang tersisa hanyalah negosiasi terakhir sebelum sosok pelatih diumumkan secara resmi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Zainuddin Amali, yang mewakili PSSI dalam seluruh proses komunikasi dengan calon pelatih. Menurutnya, PSSI telah menyeleksi beberapa kandidat sejak beberapa bulan terakhir, menimbang pengalaman, filosofi kepelatihan, hingga kemampuan membangun tim yang berkelanjutan. Prosesnya sudah sangat maju. Tinggal negosiasi saja, ujar Zainuddin Amali dalam konferensi pers yang digelar beberapa waktu lalu. Nama John Hartman jadi sorotan. Di tengah pengumuman ini, nama John Hartman muncul sebagai kandidat terkuat untuk mengisi kursi pelatih Timnas Indonesia. Hartman dikenal sebagai pelatih yang berhasil membawa tim nasional Kanada tampil kompetitif di level internasional, termasuk menembus ajang Piala Dunia dan membangun fondasi tim yang solid. Pengalamannya dalam membangun disiplin pemain, strategi modern, serta pendekatan sistematis terhadap pengembangan pemain muda menjadi nilai plus yang sesuai dengan visi PSSI. Sejumlah sumber internal PSSI menyebutkan bahwa Hartman memiliki profil yang sejalan dengan kriteria federasi, berpengalaman, mampu menjalankan proyek jangka panjang, serta memiliki kemampuan manajerial untuk menangani tekanan tinggi di level internasional. Kehadiran sosok seperti Hartman diharapkan bisa menjadi titik awal era baru bagi Timnas Indonesia yang selama beberapa tahun terakhir masih berjuang mencari identitas permainan yang konsisten. Peran strategis Zainuddin Amali. Dalam proses negosiasi ini, Zainuddin Amali memiliki peran strategis. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut menjadi jembatan komunikasi antara PSSI dan calon pelatih. Memastikan setiap keputusan yang diambil tidak hanya berorientasi pada hasil instan, tetapi juga pada keberlanjutan sistem sepak bola nasional. Kehadirannya dianggap penting untuk menjaga profesionalisme dan transparansi, terutama karena publik begitu antusias menantikan keputusan ini. Amali menekankan bahwa pemilihan pelatih baru bukan langkah sembarangan. PSSI ingin memastikan sosok yang dipilih benar-benar memahami karakter sepak bola Indonesia, mampu menyesuaikan metode latihan dengan kondisi pemain, serta bersedia menanamkan budaya profesionalisme dalam setiap aspek tim. Kami tidak ingin terburu-buru, kami ingin hasilnya maksimal untuk kepentingan jangka panjang, ujarnya. Reaksi publik dan harapan besar.
Kabar ini tentu memunculkan antusiasme besar di kalangan supporter. Media sosial ramai dengan spekulasi, analisis, dan harapan besar terhadap sosok pelatih baru. Banyak yang menilai bahwa kedatangan pelatih dengan pengalaman internasional seperti Hartman dapat membawa perubahan signifikan. Tidak hanya dari segi taktik, tetapi juga mental bertanding pemain. Publik berharap bahwa timnas Indonesia dapat membangun identitas permainan yang jelas, lebih disiplin, dan mampu bersaing di level Asia, bahkan menembus kancah internasional yang lebih tinggi. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia seringkali tampil inkonsisten, meski memiliki potensi pemain muda yang menjanjikan. Tantangan dan prospek timnas Indonesia. Meskipun prospek kedatangan Hartman terdengar menjanjikan, tantangan tetap ada. Pelatih manapun yang datang akan menghadapi tugas berat, menyatukan karakter pemain dari berbagai klub, membangun strategi permainan yang adaptif, serta menyiapkan tim menghadapi kompetisi regional dan internasional. Namun, PSSI optimistis bahwa dengan pengalaman Hartman dalam menangani tim nasional dan proyek jangka panjang, timnas Indonesia dapat melangkah ke era baru yang lebih profesional dan berprestasi. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan dampak positif pada pengembangan pemain muda, penerapan taktik modern, serta mental juang yang kuat. Pengumuman resmi tinggal menunggu waktu. Dengan pernyataan tinggal negosiasi, publik menafsirkan bahwa pengumuman resmi pelatih baru timnas Indonesia hanya tinggal menunggu waktu. Jika tidak ada kendala, berarti PSSI diprediksi akan segera memperkenalkan sosok tersebut melalui konferensi pers resmi dalam beberapa minggu ke depan. Apakah John Hartman benar-benar akan menjadi jawaban atas harapan jutaan penggemar Garuda? Atau PSSI masih memiliki kejutan lain yang belum terungkap? Satu hal yang pasti, arah masa depan timnas Indonesia akan segera menemukan titik terang. Dunia sepak bola nasional pun kini menanti dengan rasa penasaran yang semakin memuncak. Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Indonesia jadi pusat sorotan sepak bola dunia. FIFA Series memicu gelombang kekaguman global dan rasa iri dari negara tetangga. Lamine Yamal, bahkan legenda hidup Cristiano Ronaldo, ingin negaranya mengikuti FIFA Series di Indonesia. Warga Malaysia bahkan iri dengan Indonesia. Kata warga Malaysia, negara kami terpuruk dan terhina di mata dunia, sedangkan Indonesia sangat dikagumi di seluruh dunia. Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola Asia setelah resmi terpilih menjadi tuan rumah FIFA Series. Agenda resmi yang dirancang untuk mempertemukan berbagai negara dalam format pertandingan berstandar internasional. Keputusan FIFA ini menempatkan Indonesia pada spotlight global, sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan sepak bola nasional kini berada pada level yang tidak bisa lagi dianggap remeh. Pengumuman tersebut langsung mengundang reaksi luas dari pecinta sepak bola dunia. Di platform X, Instagram, hingga forum-forum penggemar sepak bola internasional, Indonesia menjadi topik trending. Beberapa komentar dari akun luar negeri bahkan menuliskan bahwa para bintang seperti Lamine Yamal dan Cristiano Ronaldo pasti ingin negaranya juga bisa merasakan kesempatan besar seperti yang diterima Indonesia. Ungkapan tersebut bukan pernyataan resmi dari sang pemain, melainkan bentuk kekaguman warganet atas betapa prestisiusnya status yang kini disandang Indonesia. Atmosfer sepak bola tanah air memang telah lama menjadi buah bibir dunia. Dalam berbagai liputan media asing, Indonesia disebut sebagai negara dengan salah satu basis supporter paling fanatik, kreatif, dan loyal. Tidak mengherankan jika FIFA menilai Indonesia sebagai lokasi ideal untuk menggelar agenda internasional, mengingat dukungan publik adalah komponen penting dalam menentukan kesuksesan sebuah turnamen. Banyak pengguna media sosial internasional memuji bagaimana Indonesia mampu memadukan modernisasi stadion, peningkatan kualitas liga, serta semangat supporter yang tak tergoyahkan. Beberapa komentar yang viral bahkan menyebut bahwa Indonesia kini layak disejajarkan dengan negara-negara Asia yang lebih dulu mapan secara sepak bola. Mereka bukan lagi negara berkembang di dunia sepak bola, tetapi negara yang berkembang pesat, tulis salah satu pengguna forum global dalam diskusi panjang tentang FIFA Series.
Namun di balik gelombang pujian itu muncul pula reaksi menarik dari sebagian warganet Malaysia. Di media sosial, topik tentang Indonesia menggelar FIFA Series menjadi bahan obrolan panas. Tidak sedikit yang menuliskan bahwa mereka merasa iri, kecewa, bahkan tersentil melihat keberhasilan besar yang diraih negara tetangga tersebut. Beberapa komentar bernada humor, tetapi di sisi lain menggambarkan rasa frustrasi fans terhadap kondisi sepak bola nasional mereka. Ungkapan seperti "kami hanya mampu melihat dari jauh" atau "Indonesia makin jauh ke depan" menjadi kalimat yang berulang kali muncul dan mendapat banyak respons. Ada pula komentar viral yang menyebut bahwa sepak bola Malaysia sedang berada dalam fase jatuh tertimpa tangga. Sebuah kiasan populer di dunia maya yang menggambarkan perasaan kecewa fans terhadap tantangan dan kontroversi yang mereka rasakan belakangan ini. Meskipun hanya opini publik warganet, komentar-komentar tersebut mencerminkan bahwa keberhasilan Indonesia turut menjadi cermin bagi negara tetangga untuk melakukan introspeksi. Di sisi analis sepak bola kawasan, keberhasilan Indonesia dianggap sebagai tonggak penting bagi Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek, pengembangan pemain muda, profesionalisme liga, hingga reputasi internasional yang makin kuat. FIFA Series menjadi validasi atas perjalanan panjang tersebut. Banyak yang menilai bahwa Indonesia kini menjadi wajah baru ASEAN dalam konteks sepak bola dunia. Jika sebelumnya kawasan ini lebih dikenal sebagai pasar besar sepak bola, kini Indonesia berhasil menggeser narasi itu menuju pencapaian nyata. Dengan keberhasilan meraih kepercayaan FIFA, Indonesia bukan hanya menjadi tuan rumah pertandingan, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan sepak bola regional. Para pengamat bahkan menyebut bahwa Indonesia telah memasuki periode keemasan baru. Tingginya minat masyarakat, maraknya talenta muda yang bermunculan, serta makin banyaknya sorotan media global menjadi bukti bahwa Indonesia telah berhasil melewati fase transisi menuju kompetisi berkelas internasional. Kini negara-negara lain pun mulai memperhatikan bagaimana Indonesia dapat berkembang begitu cepat dalam waktu relatif singkat. FIFA Series di Indonesia bukan sekadar deretan pertandingan antar tim nasional, melainkan panggung besar untuk menunjukkan kemampuan negara dalam mengelola event bertaraf dunia. Kesiapan infrastruktur, koordinasi panitia, jaminan keamanan, hingga antusiasme publik adalah elemen yang membuat Indonesia berdiri tegak sebagai tuan rumah yang dipercaya. Dalam konteks global, kepercayaan ini adalah mata uang sosial yang sangat mahal. Rizky Ridho ungkap rasa tak sabar sambut FIFA Series 2025. Ini akan ditonton jutaan penggila sepak bola Indonesia dan dunia. Kata Ridho bahwa FIFA Series mendatang akan membawa atmosfer yang berbeda dari sebelumnya. Ia menilai Indonesia kini berada pada fase yang sangat positif, baik dalam hal dukungan publik, peningkatan kualitas pemain, hingga perhatian dunia terhadap perjalanan timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho kembali menjadi sorotan publik usai menyampaikan antusiasme besarnya menjelang FIFA Series 2025, agenda resmi FIFA yang sudah dinanti-nanti para pecinta sepak bola tanah air. Ridho menyebut bahwa ia dan seluruh pemain timnas Indonesia tidak sabar menyambut gelaran tersebut yang diyakininya akan menjadi salah satu momen paling bersejarah bagi perkembangan sepak bola nasional. Dalam keterangannya, Ridho mengatakan bahwa FIFA Series mendatang akan membawa atmosfer yang berbeda dari sebelumnya. Ia menilai Indonesia kini berada pada fase yang sangat positif, baik dalam hal dukungan publik, peningkatan kualitas pemain, hingga perhatian dunia terhadap perjalanan timnas Indonesia. Saya pribadi sudah tidak sabar menunggu FIFA Series tahun depan. Kami percaya ini akan menjadi turnamen yang dinanti jutaan penggila sepak bola Indonesia, bahkan para penonton dari berbagai negara yang mengikuti kemajuan tim kita. Atmosfer tahun depan pasti luar biasa, ujar Ridho dengan nada optimis. Komentar Ridho tersebut dengan cepat mengundang perhatian besar di media sosial.
Banyak warganet yang membeberkan pernyataannya mengingat FIFA Series sebelumnya menciptakan euforia yang luar biasa di Indonesia. Apalagi dengan semakin banyaknya pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri, ekspektasi publik terhadap timnas semakin tinggi. Antusiasme masyarakat terhadap event ini terus meningkat dari hari ke hari. Indonesia memang dikenal memiliki basis supporter terbesar dan paling loyal di kawasan Asia Tenggara. Dalam setiap pertandingan, stadion selalu terasa hidup, nyanyian supporter menggema tanpa henti, dan atmosfer terasa seperti pertandingan final meskipun di fase uji coba sekalipun. Hal inilah yang diyakini menjadi nilai tambah sehingga FIFA menempatkan Indonesia sebagai tuan rumah bagi agenda internasional tersebut. Ridho sendiri mengakui bahwa dukungan supporter adalah faktor terpenting bagi motivasi para pemain. Supporter Indonesia itu luar biasa. Mereka tidak pernah berhenti memberi energi kepada kami. Dukungan mereka bukan hanya jadi semangat, tapi juga jadi kekuatan yang membuat kami ingin tampil lebih baik setiap saat. Itu yang akan membuat FIFA Series nanti sangat spesial, ucapnya. Di balik antusiasme terhadap event besar tersebut, perhatian publik juga tertuju pada posisi pelatih kepala timnas Indonesia. Hingga kini federasi tengah mempertimbangkan sejumlah nama yang disebut-sebut masuk radar untuk menakodai skuad Garuda. Ridho menyampaikan harapan besarnya terhadap sosok pelatih baru yang akan datang. Menurutnya, pelatih ideal bukan hanya soal rekam jejak, tetapi juga harus memahami kultur sepak bola Indonesia yang sangat khas. Dari gaya bermain hingga karakter pemain, bahkan bagaimana tekanan dari supporter dapat menjadi motivasi, semuanya adalah bagian dari identitas sepak bola nasional. Kami percaya federasi akan memilih pelatih terbaik. Harapannya pelatih nanti benar-benar memahami kultur sepak bola Indonesia. Bagaimana semangat pemain kita, bagaimana dukungan supporter kita, dan bagaimana ekspektasi dari seluruh rakyat Indonesia. Itu hal penting yang tidak bisa diabaikan, kata Ridho. Ridho menegaskan bahwa dirinya dan para pemain lain siap mengikuti arahan siapapun pelatih yang ditunjuk federasi. Ia menyebut bahwa komitmen pemain untuk membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik tetap tidak berubah, terlepas siapa yang akan memimpin tim. Di sisi lain, analis sepak bola nasional menilai pernyataan Ridho sebagai sinyal jelas bahwa generasi pemain muda Indonesia kini semakin matang dan memiliki mentalitas yang lebih kuat. Mereka tidak hanya ingin bertanding, tetapi juga ingin membawa nama bangsa di pentas internasional dengan cara yang lebih profesional. Persiapan menuju FIFA Series 2025 juga terus berjalan. Sejumlah stadion telah dipersiapkan dengan pembenahan lintasan, perbaikan rumput, peningkatan fasilitas ruang ganti, hingga penyesuaian standar keamanan. Selain itu, proses pemantauan pemain yang sedang berkarier di luar negeri juga terus dilakukan untuk memastikan timnas Indonesia tampil dengan skuad terbaik. FIFA Series tahun depan diprediksi akan menjadi perhatian besar media internasional. Kehadiran Indonesia sebagai tuan rumah disebut membawa warna baru bagi dunia sepak bola global, mengingat negara ini memiliki kultur supporter yang begitu unik dan intens. Tidak sedikit media asing yang menulis bahwa supporter Indonesia adalah salah satu yang paling energik di dunia, sehingga turnamen ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para pencinta sepak bola global. Dengan semakin dekatnya gelaran tersebut, harapan masyarakat Indonesia semakin besar. Banyak yang menilai bahwa FIFA Series 2025 bisa menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia kini berada pada jalur yang benar. Apalagi dengan komposit pemain muda yang semakin matang, atmosfer stadion yang luar biasa, dan dukungan federasi yang terus meningkat. Federico Chiesa selamatkan Liverpool, tapi starter masih jauh dari jaminan. Federico Chiesa beberapa kali menjadi penyelamat Liverpool, tetapi hal itu belum cukup meyakinkan manajer Arne Slot untuk menempatkannya sebagai starter.
Winger asal Italia ini belum pernah bermain sejak menit pertama di Premier League 2025/2026, selalu diturunkan di babak kedua, bahkan ketika pertandingan hampir berakhir. Meski hanya mencatatkan 143 menit dalam 10 laga, dampak Chiesa cukup terasa. Ia sudah mengoleksi 2 gol dan 1 assist, termasuk blok gemilang yang menyelamatkan Liverpool dari kekalahan melawan Sunderland. Fans berharap ia mendapat lebih banyak kesempatan, tetapi Slot menilai persaingan di lini depan terlalu ketat. Setiap pemain memiliki peluang menjadi starter, tapi kami punya banyak opsi di posisinya, jelas Slot. Ia memuji etos kerja Chiesa yang terus berlari dan berjuang, bahkan dalam situasi 1 lawan 1, menunjukkan mentalitas tinggi. Menurut Anda, apakah Chiesa layak menjadi starter reguler Liverpool atau lebih efektif sebagai pemain pengganti? Arsenal dilanda cedera, Arteta siap belanja besar di Januari 2026. Meskipun telah mengeluarkan biaya besar pada bursa transfer musim panas dan memiliki salah satu skuad terdalam di Liga Inggris, manajer Arsenal, Mikel Arteta, menegaskan timnya harus terbuka untuk tambahan pemain pada Januari, terutama karena krisis cedera yang sedang melanda. Arsenal telah menghabiskan hampir EUR 290 juta bersih dalam kurung 5,6 triliun rupiah untuk memperkuat skuad, dengan sebagian besar pemain baru difokuskan menambah kedalaman dan fleksibilitas di berbagai posisi. Namun, kedalaman skuad kini benar-benar diuji. Dalam kemenangan 2-0 atas Brentford, Mosquera harus ditarik keluar karena cedera pergelangan kaki. Declan Rice ikut terganggu, sementara Gabriel Magalhaes, William Saliba, Kai Havertz, dan Leandro Trossard juga bermasalah secara fisik. Arteta menegaskan bahwa semua pemain fit saat ini dipakai secara maksimal dan tidak ada opsi untuk menjual pemain pada Januari. Situasi ini membuat Arsenal harus waspada di bursa transfer, bukan untuk melepas, tetapi menambah kekuatan demi mempertahankan posisi puncak dan mengejar gelar di 4 kompetisi. Menurut Anda, pemain seperti apa yang paling dibutuhkan Arsenal untuk menghadapi paruh kedua musim ini? Manajer Chelsea Enzo Maresca isyaratkan rotasi saat tantang Bournemouth di Premier League. Manajer Chelsea Enzo Maresca mengisyaratkan akan ada lebih banyak rotasi saat timnya menghadapi Bournemouth pada Sabtu dalam kurung 6/12 malam usai kekalahan 3-1 dari Leeds di tengah pekan. Kekalahan tersebut muncul setelah Maresca melakukan 5 perubahan yang membuat kefasihan menyerang dan ketangguhan bertahan Chelsea menghilang, padahal mereka tampil impresif melawan Barcelona dan Arsenal sebelumnya. Reece James kembali dicadangkan karena manajemen menit bermain, sementara Malo Gusto, Wesley Fofana, Pedro Neto, serta Moises Caicedo yang absen karena Skorsing juga tidak tampil. Maresca menegaskan bahwa beberapa pemain harus dilindungi karena riwayat cedera, sehingga rotasi tak terhindarkan. Ia menilai kekalahan dari Leeds bukan soal kurang pengalaman, melainkan karena tim tidak tampil cukup baik. Dengan jadwal super padat, termasuk 11 pertandingan antara 22 November hingga 30 Desember, Maresca menegaskan rotasi akan terus terjadi. Masalah disiplin seperti kartu merah Caicedo juga membuat situasi makin sulit. Menurut Anda, apakah rotasi Maresca tepat atau justru merusak ritme permainan Chelsea? Ironi Manchester United, permainan semakin oke, tapi sulit menang. Pakar sepak bola Inggris, Matt Holland, menyoroti hasil imbang yang didapat Manchester United saat melawan West Ham. Ia menyayangkan setan merah gagal menang, padahal menurutnya permainan MU tampil ciamik sepanjang laga. Pada pekan ke-14 EPL 2025/2026, MU memulai pertandingan dengan dominasi kuat di Old Trafford dan membuka keunggulan lewat gol Diogo Dalot. Namun setelah itu intensitas mereka menurun, memberi celah bagi West Ham untuk menyamakan kedudukan melalui Songoto Magasa. Dalam program Premier League Production, Holland memuji perkembangan MU dari laga ke laga. Ia menilai permainan mereka semakin baik meski belum sempurna.
Namun kegagalan mempertahankan keunggulan membuat MU kehilangan 2 poin berharga. Holland menilai hasil ini sangat disayangkan karena kemenangan akan membawa MU naik ke peringkat 5 dan mendekati para rivalnya. Menurutnya, setiap kali ada peluang masuk papan atas, MU justru gagal memanfaatkannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah MU benar-benar berkembang atau masih jauh dari konsisten?